Halo guys, saya berada di Jogja Gallery, dekat alun-alun utara. Ada pameran tunggal oleh Sohib Toya Roja dengan tema Semar Ngeruat Jagat atau Semar Ngeruat Semesta. Pameran tunggal oleh Sohib Toya Roja ini pria kelahiran 15 Maret 1968. Tema yang diusung sangat filosofis dan cukup memotivasi kita. Jadi sang pelukis sedang merasakan atau menyampaikan suara hatinya melalui lukisannya, menyikapi keadaan saat ini. Kita ikuti guys ya. Sang maestro Sohib Toya Roja, rambut panjang. Temanya saya suka karena semuanya semar, terus kemudian cukup menarik juga. Semoga nanti pamerannya bisa ramai dan banyak yang. Ruatan singkatnya menjauhkan diri dari mara bahaya. Kita mulai dari Murwokolo. Murwokolo itu suatu hajatan yang meniatkan diri membebaskan dari segala macam kesialan, dan harapannya adalah memperoleh ayam tentrem dan adem ayem. Ini kita lihat Semar sedang melakukan sesaji, yaitu kalau tidak salah ini kalau boleh artikan sesaji Rojo Suyo. Nah ini ada Hono Coroko, sesaji Rojo Suyo. Itu artinya adalah ritual syukur dengan harapan dapat membangun negara menjadi maju dan rakyatnya sejahtera. Luar biasa. Dan ini adalah 8 sifat kepemimpinan yang ada pada Semar. Di situ ada Semar digambarkan sebagai unsur Suryo. Kemudian Suryo itu matahari, Condro itu rembulan, Kartiko itu bintang bersinar, kemudian Himandu itu mendung, kemudian ada bumi, kemudian ada geni, geni itu api, kemudian banyu, banyu itu air, dan angin. Jadi ada 8 lukisan wajah Semar dengan berbagai ekspresi sesuai dengan 8 unsur itu tadi. Jadi sang pelukis ini sangat luar biasa dengan cukup teliti dan mendalami mengenai sifat-sifat kepemimpinan Semar. Jadi Semar membangun kayangan itu, atau Semar membangun alam semesta atau kayangan ya, kayangan lah. Ini ada berapa ya? Ini ada 5. Jadi ada 5 gambar Semar. Pada bagian lain ini ada lukisan dengan tema Hyang Ismoyo. Ini ada 8 kata Hyang menggunakan Hono Coroko. Yang itu dewa atau dewata, dan Ismoyo itu kepribadian yang bertanggung jawab atau bisa juga membela kebenaran dan berani. Semar diletakkan pada paling atas di gambar ini. Kalau kita melihat lukisan di sini, kita tidak hanya sekedar melihat gambarnya saja, tapi tampaknya diharapkan oleh sang pelukis bahwa kita juga bisa mengambil arti daripada maksud lukisan ini. Kalau saya ambil atau cari dari beberapa referensi, jadi keris itu melambangkan pemimpin dan parongko itu rakyat. Jadi pemimpin dan rakyat itu harus selaras. Sedulur papat limo pancar itu mungkin maksudnya adalah bentuk kesatuan wujud manusia ketika manusia itu lahir ke bumi. Saya tidak tahu persis maksud dari pelukis itu apa, tapi saya coba cari referensi, sepertinya seperti itu. Tema dari lukisan ini, yen padang dudu rino, yen peteng dudu bengi, itu artinya bila terang bukanlah siang, bila gelap bukanlah malam. Jadi Semar dalam bentuk hitam dan putih. Judul lukisan ini sering kita lihat, judulnya Memayu Hayuning Bawono. Berarti kalau di Indonesia kan memperindah keindahan dunia. Jadi Semar berdiri dengan melambaikan tangannya.
Indah sekali lukisan ini dan artinya sangat dalam. Tidak semua orang bisa. Semar medar gagasan itu berarti Semar menyampaikan gagasannya. Di sekitarnya ada Gareng, Petruk, dan Bagong yang semuanya berdiri di tonggak-tonggak tinggi. Luar biasa. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kalau di Indonesia kan berarti begitu ya begitu, tetapi jangan begitu. Berarti maksudnya kita jangan keterlaluan. Mungkin begitu ya maksudnya. Kita nggak tahu persis maksud dari pelukis ini. Manang Munung itu panggilan lain dari Semar dari segi bentuk fisiknya. Jadi Semar itu suka disebut juga Dodo Manang Munung karena bentuk fisiknya yang Manang Munung. Sangat paraning dumadi biasanya diartikan sebagai asal dan tujuan hidup, tapi mungkin di sini diartikan kembali pada diri sejati. Sang Hyang Hantogo ini saya nggak tahu persis artinya apa, tapi kalau dilihat dari gambarnya ini seperti ada telur di depannya. Ini ngadeg jejeg sakjroning ati atau berdiri tegak penuh percaya diri. Semar ngejawantah atau ngejawantah berarti senang dan puas setelah menjelmakan diri menjadi peran orang lain. Dan yang terakhir ini adalah detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir di sini digambarkan Semar memegang gelombang atau frekuensi. Apa artinya saya nggak tahu ini. Ini ada lukisan yang menggambarkan ekspresi dari Semar dalam beberapa bentuk. Jadi ada yang tertawa, ada tersenyum, mungkin ada menjep. Jadi ini beberapa rupa wajah Semar dalam beberapa ekspresi. Jadi pelukis menggambarkan aura Semar seperti ini. Luar biasa nih, beraneka ragam. Oke guys, kira-kira seperti itu penanggapan saya dari maksud lukisan ini. Jadi filosofinya sangat tinggi, sangat berat, tapi saya coba memahami dan saya coba cari beberapa referensi. Mudah-mudahan tidak banyak salah.